Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Nah, kali ini saya akan membahas pembahasan TPS UTBK 2020 untuk aspek pengetahuan kuantitatif part yang ke-7. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan silahkan share ke teman-teman yang lainnya agar bisa lebih bermanfaat. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Ini soal mengenai persamaan kuadrat. Jika P plus 1 dan P min 1 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 4X plus A sama dengan 0, maka nilai A adalah berapa? Oke, kita perlu mengingat-ingat, ada hal yang perlu kita ingat konsepnya dalam persamaan kuadrat. Jika ada persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana dia mempunyai akar-akar X1 dan X2, maka nanti operasi dalam akar-akarnya ada X1 tambah X2, itu adalah min B per A, sedangkan X1 kali X2 itu adalah C per A. Nah, tadi di soal ini persamaannya adalah X kuadrat min 4X plus A sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai penjumlahan dari akar-akarnya. Nah, tadi di sini akar-akarnya ada P plus 1 dan P min 1. Nanti kita akan menggunakan rumus min B per A. Oke, kita akan masukkan. Jadi P plus 1 ditambah P min 1 sama dengan min B per A. Berarti kan min B-nya berapa? Di sini kan, nah di sini ada min 4 ya. Oke, kemudian A-nya di sini adalah 1. Berarti min kali min 4 per 1, hasilnya adalah 4 untuk penjumlahan dari akar P plus 1 plus P min 1. Kemudian, berarti kan ini kan bisa coret-coret. Nah, jadi P tambah P menjadi 2P sama dengan 4, berarti P sama dengan 2. Nah, kita akan menghitung perkalian dari akar-akarnya. Dalam hal ini P plus 1 dikali P min 1. Tadi rumusnya adalah C per A. C di sini adalah A. Kemudian A ini nilainya adalah 1. Berarti A per 1. Kita akan kalikan. Berarti kan nanti di sini P kali PP kuadrat. Kemudian P kali min 1 min P. P1 kali P adalah P. Kemudian 1 dikali min 1 adalah min 1. Sehingga nah, ini nanti hasilnya bisa kita coret-coret yang min P plus P. Sehingga tinggal P kuadrat min 1 sama dengan A. Tadi P sudah ketemu, nilainya adalah 2. Kita substitusikan ke sini. Sehingga 2 kuadrat dikurangi 1 sama dengan A. Berarti 4 dikurangi 1 sama dengan A. A akan bernilai 3. Nomor 1 jawabannya adalah yang D. Kita ke soal nomor 2. Jika kedua akar persamaan dari X kuadrat min BX per AX min C sama dengan M min 1 per M plus 1 saling berlawanan tanda, tetapi mempunyai nilai mutlak yang sama, maka nilai M adalah berapa? Oke, di sini ada kata bahwa akar-akarnya dia saling berlawanan tanda. Nah, ingat dalam persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 yang mempunyai akar saling berlawanan itu jika nilai B-nya nanti sama dengan 0. Nah, kita akan selesaikan dulu persamaannya. Jadi kita akan kalikan silang seperti ini. Jadi nanti X kuadrat min BX dikali M plus 1, sedangkan AX min C akan dikali M min 1. Nah, hasil perkaliannya, jadi ini sudah saya kalikan silang. Jadi nanti X kuadrat dikali M plus 1, M plus 1 dikali X kuadrat min B, ini kan nanti BX di sini saya kalikan dengan M plus 1, tapi bentuknya saya rubah seperti ini, agar nanti bentuknya menjadi seperti persamaan kuadrat, agar mudah saja nanti untuk menghitungnya. Jadi B dikali M plus 1 kali X sama dengan di sini A dikali M min 1 kali X, jadi saya rubah juga biar X-nya ada di belakang, dikurangi C dikali M min 1. Nah, kita akan jadikan satu dulu. Kita jadikan satu, di sini kan B kali M jadi BM, kemudian B dikali 1 tetap B,
Sedangkan ini A kali M menjadi AM, kemudian A dikali min 1 menjadi min A. Nah, kita akan jadikan menjadi satu sisi. Jadi M plus 1 dikali X kuadrat min BM plus BX. Ini pindah ruas ke kiri yang tadinya di kanan. Menjadi min AM min AX ditambah C dikali M min 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang ini kan sama-sama X kan. Nah, ini X, ini X. Akan saya jadikan satu saja. Sehingga kan menjadi min BM, min B, min AM plus AX. Nah, di sini agar tandanya menjadi positif sesuai persamaan yang ada di atas dalam persamaan kuadrat. Nah, ini sudah ketemu. Ini tadi berarti M plus 1-nya itu sebagai nilai A. Jadi ini X kuadratnya, AX kuadrat. Nilai B-nya adalah min BM, min B, min AM plus A. Ini sebagai nilai B. Kemudian diikuti X. Kemudian ini nilai C-nya sama dengan 0. Nah, tadi syaratnya agar akar itu saling berlawanan, B itu sama dengan 0. B tadi sekian ini. Jadi min BM, min B, min AM plus A sama dengan 0. Nah, kita akan jadikan satu terlebih dahulu. Berarti min BM, min AM sama dengan B min A. M-nya di sini akan kita keluarkan. Jadi menjadi M dikali min B min A sama dengan B min A. Berarti M sama dengan B min A per min B min A. Nah, ini akan saya rubah. Jadi saya keluarkan tanda negatifnya. Dikali A min B per min A plus B. Di sini min sama min bisa saya coret-coret. Berarti hasil akhirnya tinggal A min B per A plus B. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 3. M sama dengan log A, N sama dengan log B, dan P sama dengan log C. Maka berapakah nilai dari log 100A kuadrat kali B per C pangkat 3? Nah, ingat fungsi dari logaritma. Jadi jika ada pembagian, nanti bisa saja saya rubah menjadi seperti ini. Jadi pengurangan ya, jadi kan log 100A kuadrat B dikurangi log C pangkat 3. Nah, di log 100 kali A kuadrat kali B ini kan sama saja perkalian. Nah, kalau saya uraikan, mereka kan menjadi fungsi pertambahan kan nanti. Jadi log 100 ditambah log A kuadrat ditambah log B min log C pangkat 3. Nah, ingat dalam fungsi logaritma, pangkat di sini nanti kan dia bisa menjadi di depan. Ini juga yang C pangkat 3. Sehingga menjadi log 100 ditambah 2 log A ditambah log B min 3 log C. Nah, log 100 ingat, log 100 itu adalah 2. Kemudian log A di sini nanti adalah M. Log B itu nanti akan sama dengan N. Log C itu nanti akan sama dengan P. Ya udah, berarti tinggal 2 ditambah, ini kan ada angka 2-nya kan, berarti 2M ditambah N dikurangi 3P. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah yang pilihan A. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Diketahui nilai X sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 pangkat setengah, dan Y sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kuadrat, maka di bawah ini manakah pernyataan yang benar? Oke, tidak usah bingung kalau ada soal seperti ini, kita akan buat dia menjadi pola yang sama agar mudah dalam menghitungnya. Oke, saya akan mulai dari X dulu. Nah, di sini kan sudah sama-sama 2 pangkat ya. Berarti kan kita tinggal hitung pangkat-pangkatnya saja. Nah, ini nanti sama aja ditambah. Berarti kan menjadi 5 dan tambah 4, 9, 9 tambah 3, 12. Berarti 2 pangkat 12 pangkat setengah. Nah, kalau pangkat dengan pangkat nanti akan dikalikan. 12 dikali setengah itu sama dengan 6. Berarti X sama dengan 2 pangkat 6. Bagaimana dengan yang Y?
Y ini kan tadi akar pangkat 3 dari 8 kuadrat, dimana kita tahu 8 kuadrat itu adalah 64. Nah, akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4, dimana 4 itu nilainya sama dengan 2 kuadrat. Nah, kita bisa menggunakan X ini nanti. X kan sama dengan 2 pangkat 6, dimana 2 pangkat 6 itu kan sama saja 2 pangkat 2 kali 3. Nah, 2 pangkat 2 ini tadi itu kan sama dengan nilai Y nih. Berarti langsung X sama dengan Y pangkat 3. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang A. Mudah, tidak usah bingung, asal kita bisa menemukan pola yang sama, itu nanti akan ketemu jawabannya. Oke, kita ke nomor 5. FG sama dengan 2 pangkat 100, HJ sama dengan 2 pangkat 10, dan F per J sama dengan 4 pangkat 40. Maka berapakah nilai dari H per G? Di sini yang ada nilai H sama G, ini ya, G ada di FG, H ada di HJ. Saya bandingkan saja dua nilai itu, jadi FG per HJ sama dengan 2 pangkat 100 per 2 pangkat 10. Nanti kan ini jadi naik ya, berarti FG per HJ sama dengan 2 pangkat 90. Dimana tadi di sini ada keterangan F per J itu sama dengan 4 pangkat 40. Jadi ini F dan J, F per J bisa kita ganti dengan 4 pangkat 40. Jadi G per H dikali 4 pangkat 40 sama dengan 2 pangkat 90. Kita akan rubah menjadi bentuk 2 pangkat untuk 4 pangkat 40 ini nanti. Kan 4 itu sama saja 2 pangkat 2, sehingga G per H sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 40 sama dengan 2 pangkat 90. 2 pangkat 2 pangkat 40, berarti kan dia saya kali nih, 2 sama 40-nya. Berarti G per H kali 2 pangkat 80 sama dengan 2 pangkat 90. Kita akan jadikan satu ruas untuk yang angka yang sama nih, yang 2 pangkatnya. Jadi G per H sama dengan 2 pangkat 90 per 2 pangkat 80. Hasilnya G per H adalah 2 pangkat 10, tapi yang ditanyakan adalah H per G, berarti tinggal dibalik saja. H per G sama dengan 1 per 2 pangkat 10, dimana 1 per 2 pangkat 10 itu sama saja penulisannya dengan 2 pangkat negatif 10. Sehingga nomor 5 jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Lanjut nomor 6, Amazon besutan Jeff Bezos, 1/10 dari pegawainya bekerja di departemen akuntansi, 2/5 bekerja pada penjualan, 1/3 bekerja pada produksi, dan sisa 20 orang bekerja di sektor pengiriman. Berapa banyak pegawai yang dimiliki oleh Amazon? Nah, kita akan main pengandaian saja bahwa banyaknya pegawai atau total pegawai dari Amazon itu kita misalkan dengan X. Jadi X di sini adalah total pegawai, di mana X itu terdiri 1/10-nya dari X itu di bagian akuntansi, 2/5 dari X itu bekerja pada bagian penjualan, 1/3 dari X itu bekerja pada bagian produksi, dan sisanya 20. Sehingga bisa saya tulis X sama dengan 1X per 10 ditambah 2X per 5 ditambah 1X per 3 ditambah 20. Akan saya jadikan satu dulu yang X, berarti X min 1X per 10 dikurangi 2X per 5 dikurangi 1X per 3 sama dengan 20. Nah, di sini penyebutnya kita samakan dulu, ada 10, ada 5, ada 3. Berarti bisa kita sama dengankan nanti memakai 150 ya. Sehingga bisa saya tulis, nah, X di sini kan penulisannya sama saja 150 per 150 X. Kemudian 10 agar menjadi 150 berarti dikali 15 ya. Berarti di sini 15X per 150. 5 agar menjadi 150 berarti dikali 30. 2 di sini juga harus dikali 30, jadinya 60X per 150. Kemudian ini 3 agar menjadi 150 dikali 50, berarti 50X per 150 sama dengan 20.
Berarti kan 150x dikurangi 15x dikurangi 60x dikurangi 50x, berarti itu adalah 25x per 150 sama dengan 20. Akan saya jadikan satu dulu si 150 dengan 20, jadi mereka dikalikan, berarti 25x sama dengan 3000, x sama dengan 3000 dibagi 25, hasilnya adalah 120. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang B. Lanjut ke soal nomor 7, soal terakhir. Bill dan Bull bekerja sama untuk membuat suatu mesin. Bill dapat membuat K mesin dalam waktu 6 jam, sedangkan Bull dapat membuat K mesin dalam waktu 3 jam. Berapakah lama waktu yang dibutuhkan untuk Bull dan Bill membuat 4K mesin secara bersama-sama? Oke, untuk mempermudah analisisnya, jadi kan tadi si Bill itu dapat mengerjakan K mesin dalam waktu 6 jam. Kita cari dulu 1 jamnya berapa sih? Nah, K mesin itu dalam waktu 6 jam, berarti dengan kata lain dalam waktu 1 jam dia bisa menghasilkan K per 6 mesin. Sedangkan untuk Bull itu kan dia bisa menghasilkan K mesin dalam waktu 3 jam. Dengan kata lain 1 jamnya dia bisa menghasilkan K per 3 mesin. Nah, berarti kalau mereka bekerja sama, kita totalkan saja dalam waktu 1 jam, itu si Bill K per 6, sedangkan si Bull itu K per 3. Kita totalkan saja dalam waktu 1 jam mereka bisa mengerjakan berapa. Kita samakan penyebutnya ya. Berarti 1 jam sama dengan K per 6 ditambah 2K per 6. Berarti 1 jam sama dengan 3K per 6. Dengan kata lain 6 jam sama dengan 3K. Atau 1 K-nya, setiap K mesin itu bisa dihasilkan dalam waktu 2 jam. Jadi kalau mau menghasilkan K atau 1 K itu membutuhkan waktu 2 jam. Yang ditanyakan di soal berapa waktu yang diperlukan untuk membuat 4K. Kalau 1 K itu 2 jam, berarti kalau 4K ya tinggal kalikan saja. 4K sama dengan 2 jam kali 4, hasilnya adalah 8 jam. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang A. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari pengetahuan kuantitatif part yang ke-7 dari TPS UTBK ini. Jadi kalian harus bisa mengerjakan berbagai soal variasi dari pengetahuan kuantitatif, karena dari pihak LTMPT pun belum mengeluarkan contoh soalnya, dan ini kan waktu untuk mengerjakan hanya 105 menit. Nah, itu berapa soal yang dikeluarkan juga belum ada juknisnya dari LTMPT. Silahkan ditunggu saja. Oke, cukup sekian. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.